Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mundaria, NIM 8583119, mata kuliah Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus, Prodi PGSD UPBJC UT Banjarmasin. Di sini saya akan mewawancara guru terkait anak berkebutuhan khusus di SDN Sepagar dengan narasumber Ibu Marisa Putri SPD, anak berkebutuhan khusus Al-Faiyat, siswa kelas 2 dengan hambatan pendengaran. Mendekat kepada anak tersebut dan menjelaskan apa yang kita perintahkan kepada dia. Iya, harus mendekat atau suaranya lebih besar, dan ini bibir ini harus jelas, jadi dia bisa menangkap dari bibir kita juga, dari suara keras seperti itu. Kalau teman-teman informasi kita Bu, seandainya ibu memberi perintah, bagaimana tanggapan? Biasanya kalau diberi perintah itu kadang mungkin ada yang didengar tapi sedikit, jadi saya lebih mendekat kepada anaknya dan menjelaskan lebih detail dan lebih jelas lagi. Anak kadang kalau sudah dijelaskan itu dia minta jelaskan ulang, karena walaupun sudah dijelaskan mungkin ada yang penjelasan yang tidak dia dengar. Partisipasinya Bu dalam kegiatan kelas, ada yang bekerja kelompok, mengerjakan tugas, bagaimana Bu? Kalau di dalam kelas, contohnya ketika dia kerja kelompok, dia memang agak kesusahan ya, karena teman-temannya paham dan dia tidak paham. Kemudian teman-temannya, walaupun teman-temannya menjelaskan, dia seperti itulah anak-anak yang menjelaskan kepada temannya itu tidak terlalu jelas. Jadi walaupun dia kerja kelompok, saya tetap mendampingi. Kalau saya interaksi terkaya Bu, dan emosi anak-anak, apakah dia sama temannya? Iya. Untuk interaksi sosial, alhamdulillah anaknya berkomunikasi dengan baik, walaupun kadang kurang mendengar, tapi dia seperti bermain, interaksinya itu langsung aja sama temannya. Misalnya lagi main ajakan sembunyi, dia paham apa itu permainan seperti apa itu. Kemudian untuk komunikasi dengan temannya, karena teman-temannya juga sudah paham, jadi teman-temannya itu berkomunikasi dengan menggunakan peraga tangan atau menunjuk, atau kadang banyaklah akal-akal anak-anak supaya bisa paham dengan temannya. Seperti itu. Terus strategi apa ya Ibu? Ini apa yang Ibu lakukan biar anak itu? Untuk strategi sendiri, saya melakukan pendekatan langsung kepada anaknya. Jadi karena saya paham betul anak ini tidak akan paham kalau saya menjelaskan. Jadi saya menggunakan 2 RPP, untuk RPP teman-teman yang lainnya dan RPP khusus untuk dia sendiri. Jadi penjelasannya lebih sempit, lebih sedikit saya rangkum, dan juga untuk menjelaskan biasanya seperti ini, saya ajak dia duduk di tempat duduk saya supaya saya juga bisa memantau perkembangannya, memantau apa yang tidak dia pahami. Seperti itu aja sih Bu. Boleh saya ini anaknya Bu? Silakan. Namanya anak siapa Bu ya? Anaknya Bapak Iya. Iya. Kalau misalnya kita dekat, dia dengar. Kalau agak jauh dia masih. Iya. Kalau agak jauh dia, kalau kita panggil, karena kalau kita manggil itu
biasanya kita suaranya keras kan ya. Jadi kalau dipanggil bisa menoleh langsung menoleh. Kecuali kalau penjelasan pelajaran itu yang membuat dia kadang kebingungan.